Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sahrian Maulidi dari S1 Teknik Informatika Offering C akan melakukan praktikum routing statis yang ditambah dengan dinamis. Yang dimana dinamis di sini saya akan menggunakan RIP versi 2. Lalu dengan skema yang sudah saya siapkan seperti ini, seperti yang ada pada PDF praktikum. Eh, jadi kita tinggal mengkonfigurasinya seperti eh, mengkonfigurasinya. Lalu di sini saya sudah siapkan PC admin yang dimana IP address-nya itu dengan gateway 20.1 dengan subnet mask 24. Di sini gateway-nya sudah saya konfigurasi jadi 20.1 dan IP address PC-nya 20.2. Di PC 2 gateway-nya 20.1 dan IP address-nya 20.3. Di sini IP address-nya 20.4 dan dengan subnet mas 24. Lalu ada juga cluster yang PC-nya menggunakan 10.10.30.0. Lalu dengan gateway 30.1 dengan internet 4. Ini secara berurutan 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini juga sama, hanya yang ini menggunakan 10.10.40 dengan gateway 40.1 dan IP address dari setiap PC secara berurutan 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu di sini saya akan langsung mencoba menghubungkan antara menghubungkan switch yang dari PC ini ke router. Kita mulai dari di sini. Kita konekkan dulu ke servernya. Dari router pertama kita mengkonfig dari pas Ethernet 0 dari router 1 yaitu 10.10.20.1 dan subnet mask 24. Kita on kan, maka akan terhubung. Lalu ke server, pas Ethernet 10.10.10 1 dengan subnet mask 255 juga, maka akan terhubung juga. Selanjutnya kita menghubungkan router 2 ke switch yang ini. Di pas Ethernet 0 ke IP 10.10.30 gateway 30.1 dengan subnet mask 25, yaitu subnet mask 24 juga diunkan juga. Lalu ini juga sama dengan gateway 40.1 25. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan kedua router ini agar bisa saling mengirim pesan menggunakan kabel serial DTE ini. Dari serial 2 ke serial 2. Di sini kita setting. Di sini saya akan menggunakan 20.20.20.0 sebagai IP gateway-nya. Jadi di sini akan saya tulis 20.20.2 dengan subnet mask 24 juga. Saya on-kan sini.
20.20.20.3 dan subnet mas 255 maka akan terhubung. Dan bila kita tes, maka harusnya kedua router ini sudah bisa saling mengirim pesan. Successful, maka selanjutnya selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routernya akan untuk menjadi statis dengan mengklik config lalu static. Kita tulis di sini 10.10.30.40 agar bisa sampai ke PC yang di sini. 0 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan melewati 20.20.20.3. Maka untuk mengirim pesan ke sini, pesan akan dikirimkan terlebih dahulu ke router 3. Dari router 3, maka kita menghubungkannya di sini di static juga untuk mengirim ke 10.10.30 0 dengan subnet mask 255 untuk melewati 20.20.20.2. Kita akan melakukan pengujian dari PC yang di sini dengan yang di sini. Untuk yang pertama kali mungkin akan gagal, jadi akan kita coba lagi karena untuk yang pertama kali masih mencari jaringannya. Untuk yang kedua kali maka akan successful juga. Nah, successful. Maka kedua klaster ini sudah menjadi routing statis sekarang. Maka kita juga bisa mengeceknya dengan memping dari PC1 di sini ke yang PC yang ada di situ. Misal ping 10.10.40.6. Nah, maka ping akan berhasil. Setelah berhasil, maka kita akan melanjutkannya routing dinamis yaitu RIP versi 2. Kita hubungkan dulu dari serial DTE dari serial 3 router 2 ke router 1. Kita setting. Di sini saya akan menggunakan IP 20.20.10.0 sebagai IP gateway-nya. 20.20.10.2 dengan subnet mask 24. Kita on kan. Di sini juga kita setting di bagian yang ketiga serial 3. Oh, yang di sini tadi yang di sini 23, di sini 20.22. Oh, maaf, maksudnya 20.20.10.2. Kita on kan juga, maka sudah terhubung. Kita
harus mengkonfigurasi routing dinamis tersebut dalam CLI yang ada di router 1 terlebih dahulu. Kita ketikkan dan conft lalu router dengan versi yang kedua kan dengan network 10.10.10.0 dengan yang ada di sini. Jadi 20.0 10.0 dan 20.0. Lalu kita tulis auto sumber. Exit. Kita setting di sini juga. Exit. And conft router rip version 2 network 10.30.0 seperti yang ada di sini dengan 20 network 20.20.0 seperti ini. Lalu kita akan mengeceknya apakah ada kesalahan atau tidak. Simulasi. Ini dari sini ke sini. Oh, di sini masih sepertinya ada yang kurang karena belum terhubung. Rip version 2 10.10.0 exit. Di sini juga kita tambahkan network harusnya kedua PC admin dan PC yang di sini sudah bisa terhubung. Kita coba ping. Yang pertama kali biasanya akan gagal, untuk yang kedua kali sudah bisa berhasil. Maka kedua router dari dinamis dan statis sudah bisa terhubung. Sekarang untuk menghubungkan ke router 3 sekarang belum bisa karena masih belum terhubung. Karena hanya terhubung ke router 2 saja. Selanjutnya kita akan bisa juga mengecek dari desktop tersebut dengan mengeping komputer yang ada di cluster yang 30 tadi. 30.6 bisa terlihat itu sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menghubungkannya ke router ketiga dengan cara kita klik router ketiganya, konfigurasi di bagian statik tadi,
10 untuk bisa agar bisa menuju ke 10.10 20.0 dan 10.10.1. Maksudnya nol ini di sini. Melewati 20.20.2. Di sini juga diganti 20. Bagian router 2 kita tambahkan lagi networknya, router version 2, lalu redistribute untuk agar bisa bergabung dengan dinamis yang ada di router 2. Terusnya ini sudah bisa terhubung dari PC admin ke PC yang ada di sini. Kita coba di sini, maka hasilnya akan successful. Di sini pun successful, dari sini ke sini pertama kali, maka kita coba lagi successful. Berarti antara kedua cluster antara routing statis dan dinamis sudah bisa saling terhubung dengan baik. Selanjutnya untuk implementasi DNS server di sini saya sudah menyiapkan pada HTTP udah di on kan semua, lalu pada DNS saya membuat sebuah domain maulidi.net dengan address 10.10.10.2. Jadi komputer yang memiliki DNS server yang sama dengan yang ada di server, maka akan bisa mengakses domain tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan satu PC yang sudah memiliki DNS server 10.10.2. Di desktop kita bisa cek web browser, lalu kita buka 10.10.2. Maka eh, domain tersebut bisa diakses. Saya juga bisa menggunakan domain yang tadi yaitu maulidi.net, maka juga bisa diakses. Sekian mungkin dari saya karena di sini router 2 dan router 3 sudah terhubung secara statis, lalu router 1 terhubung secara dinamis, dan itu kita bisa juga sudah meredistribusikan kedua routing tersebut agar bisa saling terhubung antara statis dan dinamis. Dan juga kita sudah mengimplementasi DNS server yang dengan menginisiasi domain dengan address yang yaitu 10.10.2. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.